terbengkalai, nggak bisa diratakan. Ketika diratakan, Masyarakat pada sakit, orang yang kerjanya bahkan ada juga yang meninggal. Makanya Allah Akbar. Banyak makhluk-makhluk karena ini tempat singgahnya. Jangan usik Jangan usik. kerajaan kami. Berarti kerajaan. Ini semua sudah diratakan oleh manusia yang sudah berbentuk tidak bisa dihancurkan. Tempat ini digunakan oleh orang-orang kerajaan terdahulu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat bersejarah ataupun tempat angker yang memiliki cerita-cerita misteri, dan kita ungkap misterinya dan kita ambil pelajaran dari dalamnya. Dan alhamdulillah tim Mata Langit hari ini sudah sampai di kota Tasikmalaya, dan kita sudah berada di sebuah lokasi yang disebut Gunung Batu. Tempat ini dianggap keramat karena banyak kejadian di luar nalar yang terjadi di sini. Nah, yang membawa kita kemari adalah fans Mata Langit, namanya Mas Topan. Apa alasan Mas Topan membawa kami kemari? Waktu saya ketemu Pak Aep, banyak hal yang di luar nalar katanya. Banyak kejadian aneh, terus batu-batu sampai nggak bisa dibongkar katanya, terus masyarakat banyak yang sakit waktu itu pemugaran gitu. Jadi Mas Topan juga ingin mencari tahu ya apa penyebab semua ini ya. Iya. Nah, ini sebelah saya ada Pak Aep sebagai tokoh masyarakat setempat. Nah Bapak, singkat saja Pak, sejarah dari tempat ini bagaimana Pak? sejarahnya memang dulu waktu masih belum dipugar gini, sejarahnya yang dulu itu banyak orang datang untuk minta sebagai jimat itu. Dijadikan tempat untuk ritual orang-orang tertentu. Itu. Bahkan ada kejadian dari orang Jawa, bahkan sampai dia nanya-nanya ke sesepuh sini, sesepuh dari Gunung Batu. Bahkan dia katanya dapat apa tuh besi kuning gitu ya, katanya. itu kan dari sisi spiritual yang saya tanyakan secara kok bisa ada batu-batu di sini, yang Bapak tahu itu apa ini dari letusan Gunung Merapi atau gimana Pak? Itu mah bukan asli katanya. Asli. Iya, katanya dari zaman Belanda. Oh, Belanda atau zaman kerajaan. Kata saya juga. Ini kan banyak batu besar nih ya Pak ya. Iya. Ini. Iya. Terus di situ seperti ada batu tapi tertutup ini. Tertutup iya, apa? itu bekas-bekas. Pohon-pohon ini, iya. Pohon sebanyak ini tuh berarti di dalamnya ada sebagian. Ada batu. Ini mah pohon, besar. ini mah setelah dipugar terbengkalai, makanya banyak pohon-pohonnya. Oh gitu. Iya. Berarti tempat ini. Tadinya mau difungsikan buat apa Pak? Buat rumah. Oh, buat perumahan. Oh, perumahan. Iya, makanya terbengkalai, nggak bisa diratakan. Ketika diratakan, nekat diratakan, apa yang terjadi? Masyarakat pada sakit, orang-orang yang kerjanya bahkan ada juga yang meninggal. Mesinnya rusak. Iya, mesinnya bekunya juga nggak ada yang kuat, rusak sama sekali. Nah itu Makanya dia tuh, kayak nggak masuk akal ya. Iya. Jadi begini aja terbengkalai. Iya, terbengkalai. Nah, malah waktu kemarin masih baru, waktu ada itu tuh dekat kelurahannya sini pinggir. Kata orang yang mengerjakan kan ada pembuatan gorong-gorong gitu ya, semacam saluran air.
Heran dia, mau dipakai batu, lokasinya udah dinaikin, besoknya udah pindah. Batunya pindah sendiri? Iya, pindah sendiri. Kok bisa ya? Makanya dia libur dulu 2 hari. Makanya Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Ini gerimis, tempang lama belum sempat pantau, tiba-tiba udah ada makhluk yang menguasai tubuh Abel. pindah sendiri batunya. Iya. Makanya keheranan. Ini ada makhluk yang sudah menguasai tubuh Abel. Tapi Panglima bisa sambil dijelasin ke Sobat Mata Langit? Sambil Memang geser dari sedikit. mulai masuk tadi dari pintu sana saya lihat ada serigala ya, 2 ekor warna hitam bermata merah di depan sana. Di sini banyak jenis siluman saya lihat makhluk-makhluknya. Iya. Nah kalau di sini tadi ada gajah, ada siluman kera, yang paling ada ular saya lihat juga. Tuh, benar, Pak, ada ular. Jadi ya, ular, gajah, siluman kera, siluman ular, serigala terlihat tadi di sana. Habis itu di sini kayaknya penguasanya tuh putri. ya. Putri berbaju hijau. Iya. Saya lihat di sini. Kok Bapak Ya. mengiyakan kata Panglima? Bapak pernah dilihatkan? Itu Pernah waktu saya, kan saya dulu pernah istilahnya itu pakai namanya ngobor. Ngobor ya. Ngobor ya. Ngobor. Terus? Ngobor. Ngobor apa? Maju dikit biar Maksudnya masuk. apa? Ngobor tuh apa? Ngobor. Belut gitu. Belum. Belut gitu. Terus? perempuan ada 2 sini, yang berbaju putih rambut panjang dengan yang berbaju hijau. Ya itu Kedua. putri. Bener ya? Yang Kedua. satu putrinya. Habis itu ada kayak dia Prabu, minta ada kayak Prabu kalau- juga. Kalau terlihat. pengen kaya dia pengen dikawin. Tapi sebenarnya jelmaannya tuh harus ular putih. harus jejak. Ke sana Pak. Harus Ayo kita jejak. tanya dulu. Kita komunikasi dulu dengan makhluk yang sudah menguasai tubuh Abel ya. Assalamualaikum. Sampurasun. Izin Ki mau silaturahmi dan mencari tahu tentang sejarah tempat ini Ki. Boleh Ki? Tidak ada niat buruk Ki. Kita baik-baik silaturahmi. Kalian orang kota ya. Iya dari Jakarta Ki. Nah, Aki ini siapa? Boleh kita kenalan Ki? Aki yang jaga tempat ini. Memangnya tempat ini tempat apa sih Ki? Kok nggak bisa diratain? Manusia nawe nu saraka. Maaf Ki, bahasa Indonesia boleh nggak Ki? Kiranya serakan. Oh, artinya manusia. Oke, terus gimana Ki? Jangan mengganggu. Saya tidak akan mengganggu. Oh, maksudnya kalau manusianya tidak mengganggu, maka makhluk gaib di sini juga nggak akan ganggu. Memangnya manusia yang di sini yang dianggap mengganggu yang bagaimana Ki? Jadi tadinya mungkin batu-batu besar gini nggak mau dipindahin kali ya? Iya. Nah, Oh gitu. Kata sesepuh yang dulu itu tempat semacam tempat rapat-rapat gitulah, pertemuan gitulah. Cemedi. Tempat semedi zaman kerajaan atau zaman apa Ki? Maksudnya semedi zaman dulunya dipakai untuk manusia atau bangsa gaib? Gaib ayah manusia ayah Oh. dahulu. Di gunung Nuruh. Gunung apa? Luhur. Galung. Oh Galunggung, ya ya. Kalian jangan mengganggu dan mengutik. Kan tempat ini mau dimanfaatkan untuk pemukiman, jadi memang kan tempat apa ya di tengah pemukiman warga memang ya. Kan masih banyak tempat yang lain. Masih banyak tempat lain. Ya, jangan mengganggu alam ini. Semuanya punya tempat. tapi kan tempatnya udah dibeli Ki sama seseorang gitu ya. Sudah ada Untuk pemiliknya ya? dimanfaatkan. Tapi kan harus lihat-lihat sejarahnya Oh. dulu. Oke. Sejarahnya. Kau lebih mengerti mungkin. Iya. Namanya sejarah jangan sampai hilang. Hilang. Mana ngerti TF? Nah, ya, batu pangcalikan. Pancalikan, Ayah tempat molor. tempat tidur. Hei, Katanya ada yang berbentuk apa? Bantal guling. Tuh, iya benar? ada. Orang zaman dulu tidurnya di kasti apa di batu Ki. rupa-rupa pilihan kumaha niat hatena. Kalau mau tidur ya di rumah saja. Kenapa di sini banyak makhluk-makhluk? Karena ini tempat singgahnya.
antara anjeun jeung kaula. Anjeun ulah ngaganggu kaula mah ngaganggu anjeun. Maksudnya sesama makhluk Allah nggak boleh saling mengganggu ya? Iya. Semuanya sudah ada tempatnya. Bukan begitu? Ini batu-batunya ini Apa yang kalian katakan itu benar. Banyak. yang mana? Oh, yang Panglima bilang banyak makhluk di sini. Tahu tidak kenapa banyak makhluk? Kenapa Ki? Apa perkampungan? Apa Kenapa? kerajaan? Kau sudah melihatnya dan kau memahaminya. Kalau Panglima paham, kami belum Ki. Coba Ki jelasin Ki. Ini sobat mata langit biar pada paham Ki. Kamu juga cerdas sebenarnya. Tahu cerdas. Saya. Oh, insya Allah amin. Pinter. Terus aja tanya kita tadi. Tanya itu karena belum mengerti gitu. Allah, astagfirullahaladzim. Allah, jagain. Temanku datang. Siapa Ki? Sok kalah lebet hoyong kadari cenah. Apa Ingin artinya? kesini semuanya. Oh, jangan semuanya Ki satu-satu biar bisa Kan ngobrol. tadi dipanggil. Makasih ya Ki untuk Oh. sambutannya Ki. Ki boleh tahu namanya dulu? Ki Jingga. Ki Jingga. Oh, pas banget bajunya Abel Jingga. Tidak tuh. Oh, Aki duduknya situ. Tugasnya Ki apa ya? Makasih ya Yaudah, Ki. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampai. Assalamualaikum Om. Jangan usik Jangan usik. kerajaan kamu. Berarti kerajaan. Berarti ini kerajaan ya Ki? Kerajaan goib Ki. Rajanya sesosok apa? Apa seorang raja, apa seorang ratu? Kami akan tetap menjaga ratu kamu. Ratu. Jadi pimpinan di sini adalah seorang ratu. Yang Bapak ketahui seorang ratu. Iya. Wujudnya ular. Ular. Aslinya wujudnya ular. Benar ya ratu ular ya Ki? Oh bener. Jangan kalian bunuh ular-ular yang kalian temukan. Ratunya ini ratu. Boleh ditanya. Bukan ini pasukannya. Ki mau nanya ini Pak Aib tanya Pak. Ayo Pak. Ini siapa? Kalian sering menemukan ular-ular itu, maka singkirkanlah. Jangan kalian bunuh. Oh, ini beliau memberi pesan kalau ketemu ular jangan dibunuh katanya. Iya. Bapak Benar. pernah ketemu? Dan tidak dibunuh kan? Enggak. Oh, oke. Enggak sama sekali. Boleh nanya Pak Aib? Saya Memang tempat ini banyak berkeliaran ular-ular. berarti Bapak ketemu ular bukan hanya sekali? Pernah berapa kali? Iya, benar sering. Wujudnya ada. Kenapa ular tempat hitam, ini nggak bisa ada ular dimanfaatkan oleh hitam. manusia? Artinya banyak persoalan yang timbul ya gitu Pak ya? Iya, Dengan katanya warga sini sakit, Iya. kayak gitu Pak ya? mesin-mesin rusak. Iya, waktu di Pugar emang pada sakit ini warga itu sih. Kenapa gitu? Sakit. Ini dijawab. Teracak-acak apa yang akan kalian lakukan. Iya, Tentu marah. kalian akan membela diri kalian. Tapi kan alam ini alam manusia juga. Yang di atas tanah bumi ini kan alam kami juga. Artinya dari sisi nyata manusia berhak gitu juga gitu menempati. Itu bagaimana menurut yang ada di sini, apa tidak boleh? Masih banyak tempat-tempat lain walaupun masih berdekatan tapi berjalan dengan baik. Ada satu titik yang jangan kalian usik tempat itu. Titiknya di sebelah mana Ki? Ini titiknya ini. Wilayah ini berapa luas? Cukup luas juga Pak ya? Iya. Jadi ini istana mereka, menurut mereka gitu. Menurut mereka ini istana mereka. Kira-kira kalau dibuat satu perumahan bisa ya untuk beberapa Ini rumah batu-batu ini memang dari dulu sudah berada di sini sejak zaman dahulu, atau karena ada letusan gunung, batu-batu dari gunung berterbangan di tempat ini, atau bagaimana? ya? Atau pahatan orang? Kini telah bercampur sebagian dari letusan. Sebagian Kalian tak dapat menghancurkan batu-batu itu.
Sebagian dari letusan gunung apa dulu, Ki? Apa ya? Galunggung. Sampai sini ya, letusan Galunggung ya? Iya. Sebagian letusan Gunung Galunggung itu sebagian lagi dari mana, Ki? Yang sudah terpendam. Terpendam. Berapa lama terpendamnya? Ada jutaan tahun? Ratus tahun. Berarti Dan sejak sulit untuk kalian hancurkan. Iya. Yang kau lihat besar dengan kasat mata kalian, tapi di dalam tanah ini lebih besar lagi. Jadi di bawah tanah ini juga banyak batu gitu, Pak ya? Iya emang. Nah kalau dibuat perumahan juga susah nanti. Ada keraton lah gitu. Tapi atau ada yang wujud nyatanya yang terpendam lama atau bagaimana? Kau lihat batu yang seakan-akan ada kehidupan pada kala itu. Iya. Batu berbentuk tempat singgah. Berbentuk apa? Meja, kursi, perabotan gitu ya? Perabotan. Mana? Ada? Masih ada nggak? Ada dekat pohon tuh. Ya ada. Kan polanya juga dulu besar. Menutupi dari kasat manusia dengan tempurnya. Pohon. Oh ya kayak gini lah. Kira-kira ini kan ketutupan pohonnya jadi nggak kelihatan batu-batunya. Ini memang udah di sini apa udah digeser ini? Yang mana? Yang besar. Kalau yang tadi ditudukin apel ini, Ini mah yang di sana asalnya. oh dipindahin. Ya, Yang pindahin siapa, Pak? ini Mbak beku itu. Oh di Yang Beko itu ya. pojok-pojok. Kalau dipindahin ada yang bisa, ada yang enggak. Iya gitu. Tapi kalau dihancurkan memang benar-benar nggak bisa. Nggak bisa, apalagi yang pancernya yang di tengah-tengah itu, yang di sebelah bawahnya di tengah-tengah itu, yang meja-mejanya itu besar sekali, nggak bisa. Pak, sini lagi, Pak. Bisa dibongkar. Ingin saling menyakiti, tapi karena tempat kami telah terfungsi, maka kami pun bertindak. Dia nggak mengganggu sebenarnya, cuman kayak dia bilang karena dia udah merasa terusik, makanya dia bertindak. Iya. Gitu. Apa nggak bisa cari jalan tengah Ki gitu? Dipindahin dulu batunya biar pakai tempat manusia. Nggak mau ya? Masih ada tempat-tempat lain. Kalau mau bikin perumahan suruh nyari tempat Jadi lain. ini istilahnya tuh kayak dianggap tuh apa ya? Mau Lagi malu-malu. Jadi istana besar mereka. istananya mau gitu kalau Istana besar mereka. buat perumahan gitu. nggak mau jangan dibuat perumahan dan mereka pun nggak mau pindah. Iya, iya. Bahkan ada orang yang bisa sini, nggak kuat mau dipindahin, ya nggak ke sini lagi. Sebagian udah pindah-pindah. Walaupun sudah disyaratin. Oh gitu ya Pak? Walaupun dipotong apa, disembelih. Potong apa syaratnya? Pernah disembelih. Sembelih apa Pak? Nah, motong apa itu Kambing. pakai apa? Kambing, ya? sapi, kerbau. Tetap kami tak akan Mau. Oh kenapa begitu Ki? Walaupun dikasih pala kerbau ataupun kambing, Iya. dia tetap nggak mau katanya. Tapi boleh nggak diceritakan Ki suasana di istana Bahasa Gaib itu gimana? Seperti apa wujud-wujud makhluknya? Kan ada ular juga ada yang namanya sidolog itu ya. Coba Yang ceritanya. sidolog itu. Apa itu Bener nggak, sidolog Ki? itu? Ada ya yang namanya sidolog itu. Bahkan ada yang jahat yang namanya itu centring manik, Centring Manik itu pernah mengganggu anak kecil itu. Benar itu? Perempuan itu, Ya. Nyai. Bahkan ada yang tenggelam, anak lagi renang di kolamnya sampai dia ditenggelamkan. Itu apa? Memang betul ada? Benar? mereka menunggangi tempat kami. Maksudnya mereka Bangsa lain menunggangi tempat kami yang seakan-akan itu golongan kami. Oh, jadi kamuflase Pak, makhluk luar. berarti fitnah dong di antara makhluk gaib Luar saling buat fitnah. jahat. Supaya Jadi seolah-olah makhluk di sini yang ganggu. Oh, Bukan.
Padahal makhluk dari luar datang menyusup makan korban manusia, tapi seolah-olah mereka yang tertuduh yang di sini. Berarti ini orang Ini sini makhluknya? penghuni asli Ya. sini Iya, yang, Ki, ya? yang itu dari luar berarti makhluk dari Yusuf. luar. Karena kan ada anak yang lagi renang di kolamnya itu kan kolam gede. tenggelam. Ya tenggelam, muncul udah jadi. Jenazah. Oh gitu, kapan itu jadi? Tahu berapa lah saya pulang. Anak sekolahan. Jadi Iyalah. ulah siapa itu sebenarnya yang mengganggu itu, Ki? Makhluk kurus, Jangkung. wujudnya seperti Jangkung, manusia tanggung, gitu. tangannya panjang. Iya, Tangannya panjang. laki-laki. Narik ya. Suka nari. Tangannya panjang. Oh, maksudnya menarik. Tarik kakinya. Walah, kasihan dong anak itu jadi korban ya. Apa anak itu bikin salah? Muncul ya jadi mayat. Muncul udah jadi mayat. Dicari. Padahal kolam nggak kemana-mana padahal ya. Iya, Di situ kolam aja ya. sana, kolam Tapi nggak biasa nemu di- waktu dicari. Ya. Dicari-cari. Akhirnya muncul tapi udah jadi jenazah. Iya, Pak ya. Iya. Padahal nggak ada lubang, nggak ada macam lubang. Apa nama makhluknya? Makhluk berbulu lebat. Semacam genderuwo. Itu yang serigala di luar, yang di sini apa yang dari luar? Yang saya lihat tadi mau di pintu masuk mau kemari. Dia penjaga gerbang. Serigala itu. Maka itu kau melihat di luar sana. Itu gerbang kami. Berarti dia termasuk makhluk yang baik karena anggota kerajaan sini ya. Kalau yang jahat-jahat dari luar itu mereka dari mana aja? Di sekitar sini. Oke. Itu udah masuk. Kang Dimas sudah Putri yang menjaga tempat ini. menarik makhluk lain ke badan Ismi. Ya udah Ki, kalau gitu Ki boleh tahu terakhir namanya siapa Ki? Apa? Jaga mahkota. Jaga mahkotamu. Maksudnya untuk siapa nih? Tuhan. Oh, Tuan Putri. Berarti ini apa ajudannya ya? Terima kasih ya. Terima kasih. Ini orang sini asli. Apa pesannya buat warga sini? Jaya itu sebagai anak kecil sampai tua itu orang luar berarti. Bukan penghuni. Makhluk Apa dari pesan luar. buat warga sini? Ini pesannya apa nih? Pak ada. Hmm? Ismi mainan payung. Dengan alat-alat berat itu. Oh, jangan takut-takut kami dengan alat berat gitu. Ya. Jadi pokoknya jangan saling mengganggu ya Ki ya. Terima kasih ya. Nah, makanya biasa. Assalamualaikum. Oke. Siapa ya ini kok mainan payung? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh nggak payungnya ditaruh dulu? Karena udah nggak hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sini Nyi, aku pegang ini. Boleh Nyi? Bapak Kok nggak biarin. mau ya udah. Awas ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kita datang mau silaturahmi, mau tanya-tanya tentang tempat ini. Sejarah tempat ini dulunya kok banyak-banyak batu itu. Apa pernah berdiri sebuah istana, kerajaan, ataupun rumah, singgah, ataupun memang hanya sekedar batu biasa besar yang memang sudah ada dari ratusan tahun yang lalu, atau seperti apa Nyai? Cuman kita butuh sekedar ceritanya saja. Kayak dia lemah kuat, hari tinggal di dia. Ada orang kuat. Ada Apa manusia dibilang? kuat. Manusia, oh jelema itu manusia. Kalau dia tidak kuat, dia tidak akan bisa memahat batu-batu besar. Batu itu bukan dari sini. Batu itu dari tempat yang jauh di dataran tinggi pada tahun 80-an. 1980-an. Karena pada saat itu ada letusan gunung. Oh, letusan Gunung Galunggung kan tahun 80-an memang. 82. 82. Sekitar 82. Bulan 5. Betul bulan Mei 82. Kamu ingat? Iya, karena kita pernah datang ke sana, Nyi, ke Galunggung. Inilah bagian dari keluarga yang terpecah belah. Rumah kami adalah batu. Lalu mereka mau seenaknya saja. Batu yang sudah dipahat pasti akan dilindungi oleh tanaman liar agar mereka tetap terjaga. Berarti
Berarti yang tertutup tanaman liar itu yang berbentuk. Iya. agar mereka menyadari adanya kehidupan di tanah ini. Jauh, dan kau benar, ada pendatang di tempat ini. Kami sebagian dari mereka. Sudah bercampur ya di sini antara yang penghuni asli dengan pendatang. Dan mereka pun ada yang baik, ada yang jahil. Dan manusia yang kuat sangat dekat dengan bangsa kami, karena dia dulunya adalah pendekar di tempat ini. Orang sakti. Siapa namanya, Nyi? Pendekar. Dia tidak boleh disebutkan. Dan dia di tempat ini. Dulu di sini sangat lapang dan belum rata seperti ini. Oh, kalau belum rata, Karena ini semua sudah diratakan oleh manusia. Tetapi batu-batuannya tidak dapat dihancurkan semuanya. Yang sudah berbentuk tidak bisa dihancurkan. Semua berada di bagian terdepan. iya nih, Nah, yang ketutup itu tanaman liar. ya, ya, yang di depannya terutama itu yang Apakah ada makam mereka juga di sini? Ya, tapi tidak boleh disebutkan. Tapi kalau kisah Lalu mereka tuh selain pendekar, apa ada keturunan tokoh apa gitu di tanah Pasundan ini? Hanya berkaitan Mm-mm. dengan keilmuan, kanuragan, Mm-mm. karena mereka sanggup berbicara dengan bangsaku, orang sakti berarti. meminta izin Mm-mm. menggunakan rumah kami untuk mereka gunakan, karena batu-batuan ini memang sudah lama sekali. Kalau yang dari Galunggungan Ya. tahun 80-an. Nah, kalau yang Di asli sini sini rame. dari tahun berapa? Ramean anak kecil ini anak-anaknya bangsa Nyai Ya, lagi bermain. karena kami mempunyai banyak kehidupan di tempat ini. Batu-batu itu dihuni bukan hanya puluhan, Ya. tetapi itulah rumah kami. Iya, Kami diperkenankan oleh Tuhan kami benar. untuk hinggap di batu-batuan itu Ya. yang dulunya dari perut pegunungan Galunggung. Oh, berarti yang memahat dulu manusia ya? Iya, Ya. tapi dengan bantuan kami. Hmm. Karena bentuknya sangat persis dengan alat rumah tangga yang kalian gunakan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Alat rumah tangganya apa saja itu? Untuk duduk, Kursi, untuk beristirahat. tempat tidur. Iya Pak, benar. Iya benar, benar. Bantal guling. Sekali. Mahal? Emang dijual itu? Ada yang beli? Kalau dibandingkan dengan apapun itu sangat mahal. Bagi mereka ya. Kenapa? Story Karena ini sejarahnya. adalah batu kekayaan alam yang sampai saat ini tidak hancur Dianjurkan pun nggak berhasil. dan terlindungi. Alam ini melindungi sebagai tanda bahwa Tuhan kalian mengizinkan untuk kami tempati. Tetapi Tuhan kalian tidak mengizinkan bagi manusia-manusia yang serakah dan sombong untuk kepentingan diri sendiri. Nyi, boleh tanya, ini kan kerajaan ya, berarti dari sebuah istana yang dipimpin sesosok ratu. Lah, kalau boleh tahu rakyatnya itu wujudnya apa aja? Apa semua ular? Atau ada jenis lain? Jenis apapun ada di sini. Iya. Mereka saat ini sedang menyaksikan kalian. Oh, sedang nonton syuting Mata Langit. Saat ini Mendekati waktunya maghrib sih. mereka berkumpul. Iya, iya. Iya, iya. Sebagian yang sama dengan keyakinan kalian Itu ada jin muslim ya di sini banyak ya? pergi ke tempat ibadah, Iya. ke rumah-rumah yang melaksanakan ibadahnya, yang mempunyai keyakinannya sendiri, mereka sendiri. Apa saja? Maka itu di sini pasti akan terlihat seekor ular dan wanita.
Oh ya, ada yang melihat sosok wanita? Iya, pernah. Bapak juga? Pernah, orang sini asli, ya pernah. Sosok wanita itu Kau yang putih yang datang tadi yang disebutkan itu. setelah bebatuan ini lebih dulu datang dibandingkan dirimu. Kau datang ke tanah ini, kami lebih dulu. Karena usia batunya udah ratusan tahun ya, Nyi? Tidak, Tidak. Berapa? memang ratusan tahun, bahkan berjuta-juta tahun. Tetapi kami datang di tanah ini Oh, hanya baru puluhan tahun. aslinya mana, Nyi? Aslinya dari mana? Galunggung. Ya, Oh iya, aslinya dari Galunggung ya? dari Galunggung. Oh, oke. Karena Saya udah ke Galunggung. itulah kau sampai ke tempat ini. Jadi kalau kerajaan bangsa gaib itu selain rakyatnya itu berbentuk manusia, juga berbentuk binatang juga, dan mereka punya agama gitu, Nyi? Ya, mereka berkawin, Oh, kayak manusia dong? berladang. Tapi Berkeluarga? menurut konon katanya itu menganutnya agama Hindu di sini. Karena dulunya Ada juga? kenapa di tempat ini memang dulu banyak digunakan untuk sembahyang umat yang beragama berbeda. Iya, bukan Muslim. Maka kau tahu dari batu akan kembali ke batu, tanah kembali ke tanah, air kembali ke air. Mereka sebahagian yang menyembah batu dan berhala, maka mereka tertimbun batu ini di tempat ini. Karena memang dulunya sebelum kalian ada, tempat ini digunakan oleh orang-orang kerajaan terdahulu. Kerajaan tertua di tanah Jawa ini pernah singgah di tanah ini. Kerajaan tertua apa? Galuh bukan? Iya. Maka tempat ini pernah dijadikan ibadah Tempat oleh ibadah. mereka. Iya, zaman itu untuk Hindu ya. berdiam diri. Maka yang lama yang baru berjadi satu di tempat ini. Maka aku katakan pernah ada orang yang mempunyai kelebihan di tempat ini. Orang sakti. Berarti Dan memang tempat persinggahan persis di tempat itu. di mana, Nyi? Yang ketutup itu? Yang Mananya. ada batu besar. Yang ada Batu batu besar itu besarnya? yang di tengah-tengah itu gunungnya itu. Karena dulu di situ ada sebuah patung berbentuk Patung Dewi. perempuan. Apakah itu Tetapi ratu sudah di sini? tertimbun. Oh, perwujudannya ratu itu. Kalau kusarankan sebaiknya kalian sudahi Iya. semua ini karena keterkaitan waktu. Iya. Harusnya bila waktunya mendekati maghrib, Iya. segeralah kau pulang. Jangan berdekatan dengan dunia kami. Iya, kan Ini kami hanya ingin sangat silaturahmi. dekat. Apapun alasanmu, itu sama juga kau berjalan di tepi jurang. Aku hanya mengingatkan Iya. di sana. Terima kasih Nyai atas Sama-sama. kedatangannya, Yang atas jelas sambutannya ya. sama-sama di sana. Terima kasih. Aku mengenal baumu karena aku diberitahukan olehmu. Yang jelas batu ini sebahagian dari pegunungan Gunungan. Iya. yang terpilih. Apa pesan buat warga sini dan pesan buat kita di sini? Terakhir Kalau kata-katanya. ingin menggunakan tanah ini silahkan, tapi gunakan juga adabmu. Jangan hanya berdasarkan keinginan dirimu sendiri, karena alam ini berapapun uangmu membelinya, Tuhanmu memberikan hak juga terhadap kami untuk menempatinya. Maka adabmu adalah ketakutan. Terima kasih Nyai. Oh, gitu ya. Mari silakan. Iya, terima kasih Nyai. Salam buat keluarga Nyai di sini semua. Akan ku Iya. sampaikan. Yang
terpenting, kematian adalah takdir, dan takdir dapat kau cegah dari amal perbuatan sendiri. Amin. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya, alhamdulillah meski diguyur hujan, alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan liputan penelusuran kali ini, sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib, penghuni kerajaan gaib yang ada di sini di Gunung Batu Tasikmalaya ini. Dan ini dengan Pak Aep, apa kesan-kesannya Pak setelah ikut syuting bersama Mata Langit? Kesan saya mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Kesan saya itu yang saya nggak ketahui jadi tahu gitulah. Sebagian itu kan menurut cerita sesepuh-sepuh orang sini asli kan. Saya kan masih baru di sini ya. Tersebut baru 32 tahun kan masih baru. Ini kan penghuni kata yang tadi disebutnya itu kan dari dulu itu sejarahnya itu. Ya, jadi kesan saya ya mudah-mudahan setelah pulang ini warga nggak bakalan jangan takut gitulah. Iya. Warga. Apalagi ini mau dibikin perumahan katanya, tapi tetap yang beli tanah ini merasa was-was gitu. Setelah banyak kejadian yang janggal itu lah. Tadi sih sarannya kalau mau bikin perumahan cari tempat lain katanya. Iya gitu kan. katanya, tapi kan ini. Terus pesannya tadi nih Pak, kalau ketemu ular jangan dibunuh. Iya, emang. Ya emang. Betul ya. Tadi Bapak ingatkan juga ke warga yang lain ya. Ya. Jadi artinya kita sih sesama makhluk ciptaan Allah harus saling menghormati gitu ya Pak ya, saling menjaga. Ya memang betul. Jadi, kan saya sering juga ketemu itu. Biasa nggak apa-apa gitu. Masing-masing saya lewat, dia lewat nggak apa-apa, nggak membahayakan sama sekali ya gitu. Asal jangan. Ya, alhamdulillah misterinya sudah terpecahkan ya. Ya, kalau kesan Bapak terhadap kami tim Mata Langit apa Pak kesan-kesannya? Kesannya saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah saya terangkan. Sebagian itu mungkin sebagian lagi nggak tahu gitu makanya. Ya, alhamdulillah setelah bertemu Mata Langit jadi apa betul. Yang selama ini jadi misteri sudah terungkap ya Pak. Iya terungkap ya. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Sorry, dan ini Mas Topan apa kesan-kesannya nih setelah akhirnya berhasil liputan di sini? Dan tadi saya lihat semua yang saya tidak tahu jadi tahu semua di sini. Terus sama tim Mata Langit dikuak semua misterinya. Ditahu sekarang di sini ada apa aja gitu Mbak. Jadi nggak simpang siur lagi ya ceritanya? Iya, nggak simpang siur lagi cerita-ceritanya. Okay. Jadi tahulah semua masyarakat di sini Mbak. Ya, baik. Panglima bisa sampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini? Ya, memang waktu kita sangat terbatas ya, karena tadi kita sudah kesorean juga sampai di sini dan ini lagi azan maghrib. Kita setelah ini akan melakukan sholat ibadah maghrib karena di sini juga dekat masjid. Sebelum kita meninggalkan tempat ini kita memang harus closing. Dan pesan saya, ya memang Tuhan sudah mengizinkan makhluk-makhluk sebangsa jin itu mendiami batu-batu besar dan mereka berhak juga untuk menempati tempat-tempat tersebut dan kita juga harus saling menghargai dan menghormati. Saya rasa kalau dimanfaatkan dengan sesuatu yang artinya bermanfaat ya buat manusia, saya rasa tidak ada salahnya sih. Tapi mungkin ada cara-cara tertentu gitu ya untuk apa ya kalau kita bilang membuat tempat ini artinya bermanfaat lah untuk manusia. Bagaimana caranya walau alam bisawab ya. Tapi saya rasa malam manusia ini baik-baik, tidak ada yang jahat. Saya lihat kan asal ya kayak dia bilang tadi datang dengan adab gitu kan. Saling apa ya mungkin ada mediasi dulu atau bagaimana ya. Jadi pesan saya itu aja sih, kita harus saling menghormati walaupun bukan sesama makhluk sebangsa kita. Karena mereka pun juga ada yang muslim ya, sama-sama beribadah. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.